Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan. Allah masih istiqomahkan kita dalam keislaman, dan semoga Allah tutup usia kita dengan berpegang dengan kalimatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang bahwa orang-orang yang buruk itu punya masa depan, bahwa orang-orang yang baik itu punya masa lalu, dan orang-orang yang buruk berhak memiliki masa depan. Nah, maka kelanjutan dari serial ini kita akan melihat bagaimana perjalanan hijrah para sahabat, dan insya Allah kita akan kemas dengan judul cerita hijrah. Kuatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hijrah Rasulullah dan para sahabat, maka ini merupakan sebuah kisah perjuangan untuk mempertahankan agama ini untuk tetap sampai kepada kita. Kuatal iman, bayangkan saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul pada usia 40 tahun. Dan kemudian baru hijrah pada usia 53 tahun. 13 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di kota Mekah, dan pengikutnya tidak lebih dari 100 orang ketika hijrah. Tidak lebih dari 100 orang. Ini menunjukkan bahwa begitu sulitnya dakwah Rasulullah di Mekah. Begitu banyak penentangan, begitu banyak perlawanan, sampai ketika hijrah pun ke kota Madinah, ketika Allah memerintahkan, hanya segelintir yang mengikuti dakwah Rasulullah. Apakah ini kegagalan? Tidak sama sekali. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Usia 43 tahun Rasulullah memulai dakwah secara terang-terangan. 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi bersama sahabat-sahabat mulia, sabiqunal awwalun, bersama Abu Bakar dan lainnya. Tetapi dakwah itu tidak berhenti, dilanjutkan. Apatah lagi ketika Umar bin Khattab, sahabat mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, maka Islam semakin kuat kala itu. Tetapi tetap saja Islam menjadi kambing hitam, selalu diolok-olok di hadapan kaum kafir Quraisy. Tapi dakwah tidak berhenti. Rasulullah terus mengangkat kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir, Nabi mulia. Sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hijrah, kalau sebelumnya kita berbicara tentang orang-orang baik yang memiliki masa lalu, kemudian kita adalah orang-orang yang buruk perangainya, yang buruk, yang selalu bermaksiat, dan kita berusaha untuk memiliki masa depan yang baik. Maka hijrah adalah salah satu bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri kita. Ketika para sahabat mulia mendapatkan wahyu, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka seruan itu begitu saja dengan mudahnya hati itu menerima, walaupun ada yang dengan perjuangan. Kalau kita mengulas kisah Sulaim Ar-Rumi, seorang Arab yang dalam suatu peperangan dia ditangkap sehingga dijadikan budak di Rum, di Romawi. Kemudian dibeli oleh salah seorang dari bangsa Arab, kemudian dimerdekakan. Sampai akhirnya Suhail Ar-Rumi ini menjadi saudagar, pedagang yang mahir, menjadi orang yang kaya raya di Mekah. Suhail Ar-Rumi adalah sahabat sabiquna awwalun yang
memegang Islam dan teguh memegang Islam. Ketika perintah hijrah ke kota Madinah, Allah turunkan dan Rasulullah serukan kepada para sahabat, maka Suhail Ar-Rumi dengan senang hati dan tanpa banyak berpikir menyambut perintah itu. Sam'an wa ta'atan. Orang Quraisy lantas tidak diam begitu saja. Mereka tidak mengizinkan Suhail Ar-Rumi, orang yang sudah dimerdekakan, kemudian mendapatkan harta yang begitu banyak dari perniagaannya, kemudian hijrah dengan membawa hartanya. Kata Suhail, tidak, aku akan berhijrah tanpa harta yang aku dapatkan di kota Mekah. Hartanya ditinggalkan demi hijrah, sam'an wa ta'atan li amrillah. Kemudian kisah Zainab bintu Muhammad, bagaimana putri Rasulullah ini harus meninggalkan suaminya, harus meninggalkan keluarganya. Ketika keluarga suaminya tidak meridhoi atau tidak mengizinkan Zainab berhijrah membawa cucu mereka atau anak dari Sayyidah Zainab, sampai terjadi perebutan, sampai anak dari Sayyidah Zainab ini meninggal dunia, tetapi Zainab tetap hijrah meninggalkan suami dan dalam keadaan bersedih anaknya meninggal dunia. Tetapi lantas perintah hijrah tidak dilewatkan begitu saja. Dengan berbesar hati dan ada kesedihan di dalam hati, Zainab berangkat untuk menunaikan perintah hijrah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita mendengar perintah Sa'ad ketika orang tuanya tidak meridhoi atau tidak ridho dengan perjalanan hijrah Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai mogok makan 3 hari. Sa'ad duduk menemani orang tuanya, dan apa yang dikatakan Sa'ad? Wahai ibunda, sungguh kalau engkau memiliki 100 nyawa, kemudian 100 nyawa itu satu persatu hilang, maka tidak akan aku tinggalkan agama Muhammad ini. Menyeru atau menyambut perintah hijrah yang Allah perintahkan melalui Rasulullah SAW. Dan banyak kisah-kisah dari para sahabat yang begitu heroik. Ada yang meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan jabatan, meninggalkan semua yang mereka miliki demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah. Kalau kita bercerita hijrah, maka perjuangan hijrah yang luar biasa adalah yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Rasulullah itu diincar untuk dibunuh. Para kaum kafir Quraisy yang begitu membenci Rasulullah menghadiahkan 100 ekor unta untuk membunuh Rasulullah. Dihadiahkan untuk siapa yang berhasil membunuh Rasulullah. Kepada siapa? Kepada preman-preman dari seluruh kampung-kampung yang ada atau yang dekat dengan kota Mekkah. Mengapa seperti itu? Supaya kalaupun nanti ternyata dari keturunan Rasulullah ada yang ingin balas dendam, tidak mungkin, karena pembunuhnya banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah buat orang-orang yang ingin membunuhnya tertidur, sampai akhirnya ketika mereka tersadar, yang didapatinya di pembaringan Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, orang yang begitu berjasa, siap mengorbankan dirinya untuk menggantikan tempat Rasulullah, artinya siap mati. Itu adalah pengorbanan hijrah yang luar biasa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, pemuda yang berusia 17 tahun saat itu. Kemudian siapa yang menemani Rasulullah hijrah? Yang menemani Rasulullah hijrah saat itulah adalah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendahulukan dirinya ketika mau memasuki Gua Thur. Nah, tentunya ini bukan hal yang biasa. Bahkan rela kakinya untuk menutup lubang-lubang ular, bahkan sampai digigit, mengorbankan dirinya agar Rasulullah aman dalam perjalanan hijrahnya. Nah, tentunya pengorbanan ini bukanlah pengorbanan yang biasa. Sampai Rasulullah sampai di kota Madinah, kemudian disambut oleh para sahabat
kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Cerita hijrah yang dialami oleh para sahabat, yang dialami oleh Rasulullah adalah cerita yang luar biasa hebatnya. Cerita yang tentunya kalau diceritakan ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan tentunya ibrahnya sangat luar biasa. Tetapi sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah sebuah momen yang besar. Tetapi ketika kita berhenti pada cerita hijrah kita, maka kita akan stuck. Kita akan berhenti. Kita tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Hijrah adalah hal yang terpenting. Sebagaimana kita harus hijrah dari zulumat ila nuril Islam. Tetapi yang lebih penting daripada itu, apa yang akan kita lakukan setelah hijrah. Rasulullah SAW, orang yang, dan tentunya juga para sahabat, orang yang mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu hijrah, mengorbankan harta, jiwa, keluarga, jabatan, semuanya dikorbankan, tidak berlarut-larut dengan kisah itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Langsung saja Rasulullah membangun masjid tidak lama setelah sampai di kota Madinah, menunjukkan bahwa di kota Madinah ini akan lahir sebuah peradaban besar yang berdasarkan pada nilai-nilai ilahi. Apalagi yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung hidupkan pasar. Apalagi yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mempersaudarakan, bukan hanya sekedar mempertemukan, mendekatkan, mempersahabatkan, tidak. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Apalagi yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung melakukan kesepakatan-kesepakatan. Karena saat itu Muslim adalah minoritas. Nah, tentunya sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang dilakukan para sahabat. Bagaimana Abdurrahman bin Auf dalam sebuah hadis dikatakan bahwa aminu hadhil ummah, dikatakan bahwa Abdurrahman ini salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Disebut juga aminu hadhil ummah, atau aminnya umat ini. Langsung melakukan, karena Abdurrahman bin Auf ini terkenal dengan niaganya. Ketika meninggalkan kota Mekah pun Abdurrahman meninggalkan harta bendanya, perniagaannya, ahli waris dari perniagaan yang besar dari orang tuanya. Tetapi ditinggalkan begitu saja. Kemudian memulai lagi dari nol di kota Madinah dan menjadi saudagar yang kaya lagi di kota Madinah. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih fahijratuhu lillahi wa rasulih. Begitu juga yang didapatkan para sahabat. Keluarga yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, kekuasaan yang ditinggalkan ketika di kota Mekah, ketika berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan itu semua cash. Mendapatkan itu semua kembali begitu saja, Allah berikan lagi. Abdurrahman bin Auf langsung melakukan strategi ekonominya di kota Madinah. Sampai Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang yang, salah satu orang yang memiliki kekayaan yang banyak di kota Madinah. Perjalanan hijrah adalah perjalanan yang besar. Perjalanan yang kalau kita ceritakan, ini merupakan cerita yang luar biasa. Tetapi para sahabat, Rasulullah SAW tidak berhenti pada cerita hijrahnya. Sekalipun itu hanya cerita besar. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah apa yang akan dilakukan setelah hijrah. Bahwa risalah ini harus tersampaikan. Maka ini adalah pesan mulia, kisah yang luar biasa dari kisah hijrahnya para sahabat, cerita hijrahnya para sahabat. Apa yang akan kita lakukan setelah hijrah kita? Setelah kita memilih untuk berhijrah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus bercerita bahwa kita sudah berhijrah, atau kita memilih posisi mana yang akan kita mainkan setelah hijrah kita? Banyak hal yang perlu diperbaiki saat ini. Media kita, ekonomi kita, kemudian sosial kita, banyak hal yang layak untuk diperbaiki saat ini. Dan sebaiknya ketika pemuda-pemuda hijrah, kita memutuskan untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka segera susun strategi apa, atau bidang apa, atau apa yang akan kita perankan dalam kehidupan kita
sebagai langkah yang lebih nyata bahwa kita sudah berhijrah dan siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilarang untuk berbangga, atau kita tidak dilarang untuk berbesar hati dengan hijrah kita. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana atau apa yang akan kita lakukan setelah hijrah kita. Nah, tentunya cerita hijrah itu akan menjadi sebuah cerita, atau cerita hijrah akan menjadi sebuah permulaan dari perjuangan kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita atau kisah dari para sahabat dan tentunya Rasul mulia ini menjadi cerminan untuk kita menjadi orang-orang yang tidak hanya stagnan pada kata-kata hijrah atau dengan istilah hijrah ini, tetapi kita menjadi orang yang lebih visioner untuk membela agama Allah ini. Apa yang akan kita lakukan setelah hijrah? Semoga ini kita bermanfaat. Aktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.